Baru tahu ternyata buncis dimasak kayak gini seger banget. Masak garang asam buncis, gurih pedas asam seger. Yuk kita buat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Dapur Karani. Pertama-tama sudah aku siapkan 300 gram buncis, atau banyak sedikitnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian siangi atau bersihkan buncisnya. Buang bagian ujungnya, kemudian tarik sisi kanan dan sisi kiri buncis. Untuk buncis yang tua seperti yang aku gunakan, harus disiangi supaya tidak alot waktu dimakan. Lakukan pada semua bagian buncis sampai selesai. Selanjutnya kita potong buncisnya. Di sini aku potong buncisnya memanjang kurang lebih 2 cm. Untuk masakan garang asam buncis, memang biasanya dipotong seperti ini, tapi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Potong semua buncis hingga selesai dan cuci bersih buncisnya. Selanjutnya kita akan merebus buncisnya. Siapkan secukupnya air. Dan setelah airnya mendidih, kemudian masukkan buncisnya. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam supaya warna dari buncisnya tetap cantik. Setelah air mendidih, rebus buncis selama 3 menit. Setelah direbus 3 menit, kemudian tiriskan buncis. Setelah itu, masukkan buncis ke air dingin supaya menghentikan proses memasaknya. Proses perebusan buncis di sini supaya nanti waktu memasaknya tidak memakan waktu lama. Selanjutnya, siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Aku pakai 5 siung bawang merah. Di sini aku potong perkecil supaya mempermudah saat dihaluskan. Untuk jumlah bawang merah yang digunakan tidak harus sama, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Bumbu selanjutnya ada 5 siung bawang putih, aku pakai ukuran kecil. Di sini aku potong lebih tipis supaya lebih mudah saat dihaluskan. Untuk bumbu selanjutnya, aku gunakan 5 buah cabai merah keriting dan 3 buah cabai rawit merah. Cabai rawitnya di sini opsional, bisa dikurang atau ditambah sesuai selera. Bumbu selanjutnya aku pakai 2 cm kunyit. Dan aku gunakan 3 buah kemiri sangrai. Bisa pakai kemiri yang biasa, tapi jika gunakan yang sudah disangrai akan membuat masakan lebih sedap. Untuk bumbunya akan aku haluskan menggunakan blender supaya lebih praktis dan cepat. Masukkan semua bahan yang sudah kita siapkan ke dalam blender. Kemudian aku tambahkan secukupnya air. Lalu blender bumbu sampai benar-benar halus. Kemudian ada bumbu rempah lainnya. Aku pakai kurang lebih 3 cm lengkuas, 1 buah serai, dan 2 lembar daun salam. Bisa teman-teman geprek atau diiris seperti ini. Selanjutnya aku buat air asam jawa encer. Dari setengah sendok teh asam jawa yang diencerkan dengan secukupnya air. Nah, sekarang kita masak garang asam buncisnya. Siapkan wajan, panaskan, kemudian tambahkan secukupnya minyak. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbu dan masak sampai benar-benar matang. Di sini aku gunakan api kompor sedang. Kemudian aku tambahkan 1/4 sendok teh garam.
Garam akan mengeluarkan kandungan air pada bumbu sehingga bumbu matang maksimal. Masak bumbu sampai benar-benar matang supaya tidak bau mentah. Tunggu sampai bumbu wangi, pisah minyak, dan warna menggelap. Sesekali diaduk supaya tidak gosong. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan rempah lainnya. Tumis kembali sampai wangi. Setelah bumbu wangi, kemudian aku tambahkan air kurang lebih 200-250 ml. Dan masukkan juga air asam yang tadi sudah kita buat. Kemudian aku tambahkan setengah sendok makan gula Jawa. Aku tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aduk rata dan tunggu sampai kuah mendidih. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga Tuhan yang balas kebaikan kalian. Setelah kuah mendidih, kemudian masukkan buncisnya. Aduk-aduk dan ratakan dan tunggu kuah mendidih kembali. Setelah kuah mendidih kembali, kemudian masak buncisnya sebentar aja. Cuma sampai bumbu meresap dan tidak menunggu kuah sampai menyusut. Bisa dikoreksi rasa, dan jika dirasa sudah meresap, garang asam buncisnya siap disajikan. Nah, ini dia garang asam buncisnya sudah matang. Jangan lupa sisihkan rempah-rempah yang mengganggu. Aku taburi bawang goreng supaya lebih sedap. Hasil masakannya buncis tetap renyah, kuah segar, cocok buat menu harian karena minyaknya sedikit. Kalau suka masakan rumahan yang simpel seperti ini, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.